Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang Bapak cintai, Bapak sayangi, segenap peserta didik baru, peserta MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 164 Jakarta, mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Juli 2020. Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Bapak dan Ibu guru yang dilaksanakan secara daring, secara virtual, mengingat sekarang masih pada masa pandemi COVID-19. Selama kegiatan ini berlangsung, semoga kalian semua memperoleh pengalaman yang baru, pengalaman yang menyenangkan, dapat mengenal teman-teman baru, walaupun bertemu secara virtual, bertemu melalui grup WA kelas kalian masing-masing. Yang paling penting, paling utama adalah kalian akan mengenal lingkungan sekolah kalian sebagai Wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan kalian menjadi siswa, menjadi siswi yang beriman, disiplin, bermutu, pintar, bertanggung jawab. Selamat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, dengan maksimal, dan Bapak doakan semoga kalian sukses ke depannya. Dalam MPLS ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Namun terlebih dahulu Bapak perkenalkan, nama Bapak Zainal Arifin, sebagaimana yang ada di dalam slide yang kalian baca. Berbicara tentang pembinaan mental agama di sekolah, pertama yang akan Bapak bahas adalah tentang pengertian agama. Pengertian agama dalam Al-Quran setidaknya ada 2 istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah milah, yang kedua adalah din atau ad-din. Di dalam Al-Quran agama disebut sebagai milah. Misalnya millata Ibrahim, artinya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, sebagaimana yang ada di dalam ayat 123 surat An-Nahl, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini makna agama yang ada di dalam Al-Qur'an. Selain itu, di dalam Al-Qur'an agama disebut juga dengan ad-din atau din, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kemudian menurut istilah, menurut terminologi, ya, disebut sebagai sebuah agama ketika mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, di dalam agama itu terdapat tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Kalau di dalam Islam adalah Allah, yaitu ada sesuatu yang diyakini, diimani, ya, ada sesuatu yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada tata cara beribadah, tata cara peribadatan manusia, seperti di dalam agama kita Islam ada tentang sholat. Kemudian ada suatu sistem norma atau tata kaidah hubungan antara manusia dengan manusia, ada manusia dengan hambanya, dengan Allah. Nah, ada aturan-aturan seperti itu. Jadi ketika ada keyakinan, ada yang diyakini, ada tata cara ya seseorang melakukan ibadah kepada yang diyakini, ada aturan-aturan, ada norma-norma. Nah, itu bisa disebut juga dengan agama, ya, menurut istilah. Berikutnya, pentingnya agama dalam kehidupan. Jadi agama sangat penting dalam kehidupan kita. Saking pentingnya agama dalam kehidupan kita, sehingga diakui atau tidak, manusia itu sangat butuh kepada agama. Manusia sangat butuh banget kepada agama, ya. Dan saking butuhnya kepada agama, ya, bahkan
pada masa primitif, ya, pada masa zaman dulu, sebelum ilmu pengetahuan berkembang, manusia sudah butuh yang namanya agama. Apalagi zaman sekarang modern, zaman yang penuh berbagai ilmu pengetahuan, penuh dengan teknologi, agama sangat dibutuhkan sekali. Berikut ini ada sebagian dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa agama itu sangat penting bagi kehidupan manusia? Yang pertama, karena di dalam agama ini adalah sumber moral dan sumber akhlak. Ada aturan-aturan akhlak. Yang kedua, karena agama merupakan petunjuk kebenaran. Yang ketiga, karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Jadi yang ada di alam semesta ini semuanya adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia yang bisa menenteramkan, yang bisa menyejukkan dengan berbagai doa-doa dan ibadah-ibadahnya, seperti sholat. Berikutnya, mengapa agama diperlukan dalam kehidupan kita? Karena agama adalah yang membimbing kita kepada moral, membimbing kita untuk berperilaku, untuk bercara hidup sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka disinilah pentingnya agama buat kita. Terus bagaimana cara kita menjalankan agama kita? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hambanya harus mampu dan bisa menjalankan agama yang dianut dan diyakininya. Kenapa? Karena agama kita ini akan mengatur hidup kita. Agar apa? Agar hidup kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, menjadikan agama ini sebagai petunjuk dalam hidupnya. Jadi agama ini tidak hanya sebatas diyakini, akan tetapi juga dijadikan pegangan dalam hidupnya, dalam bertingkah laku, bertutur kata. Jadi tidak hanya sebagai identitas saja, akan tetapi juga agama yang paling penting adalah diyakini dan dijalankan, diamalkan, diikuti, dipatuhi. Itu cara menjalankan agama. Berikutnya, dapatkah moral tegak tanpa agama? Pada lingkungan masyarakat yang tidak beragama, orang cenderung melakukan beragam tindakan yang tidak bermoral. Orang yang tidak mempunyai agama cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti berkelahi, berjudi, berbohong, ya. Beda dengan orang yang taat kepada agama. Mereka tidak akan melakukan semua perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu bahwa ia harus mempertanggungjawabkan semua tindakan dan perbuatannya tadi kelak di akhirat. Maka disinilah pentingnya agama dalam kehidupan kita. Karena kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Berikutnya, apa yang terjadi dengan sistem sosial di keluarga ataupun di masyarakat jika tidak ada agama? Apa yang terjadi ketika di keluarga kita, di masyarakat kita tidak ada yang memeluk agama, khususnya Islam? Orang tidak mempunyai rasa hormat. Kalau di tengah keluarga tidak beragama Islam misalkan, nah, dia tidak mempunyai rasa hormat, nggak punya rasa kasih sayang terhadap sesama, ya. Sebab dari sebuah pertikaian, sebab dari sebuah kejahatan itu dikarenakan karena dia tidak mempunyai agama, tidak memeluk agama, tidak punya keyakinan, tidak punya aturan hidup, tidak punya pegangan hidup. Makanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang yang mengetahui bahwa ia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, ya, kita nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat kelak. Terhadap apa? Terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat, ya. Karena dia tahu, maka dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang manusia melakukan kejahatan. Ya, maka disinilah pentingnya agama dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya,
Peran agama sangat penting untuk membina karakter dan mental manusia dalam menjalani proses kehidupan ini. Jadi peran agama ini sangat penting. Penting untuk membentuk karakter kita, mental kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam agama kita terdapat aturan-aturan dan panduan supaya kita manusia bisa dan mampu melakukan semua aktivitas dan perilaku agar manusia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang baik, dengan keadaan husnul khatimah. Suatu saat kita akan meninggal dunia, semua manusia akan mati. Yang paling penting adalah kita menyiapkan bagaimana kita kelak menghadap Allah dengan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Maka disinilah pentingnya kita memeluk agama beragama Islam. Supaya karakter dan mental manusia itu baik, ya, maka perlu kita pahami secara baik agama yang kita yakini, yaitu Islam. Kita perlu memahami Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, agama adalah pilihan hidup, agama adalah prinsip. Jadi agama Islam, agama yang kita anut, kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita. Nah, agama adalah keyakinan mendasar manusia selama hidupnya di dunia ini. Maka kita harus betul-betul memahami agama kita pelajari pelan-pelan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga secara ideal, karena setiap manusia itu dilahirkan secara fitrah. Nah, maka kewajiban untuk memahami, mengamalkan agama secara benar adalah sebuah tuntutan. Ya, tuntutan manusia. Khususnya Islam. Islam menganjurkan manusia untuk memeluk agama Islam secara menyeluruh, secara kafah. Tidak boleh setengah-setengah. Sehingga dengan kondisi seperti itu, rasa keyakinan kita terhadap agama yang kita anut perlu kita maksimalkan dengan cara apa? Dengan cara mencari tahu, dengan cara mempelajari ilmu-ilmu agama secara berlahan-lahan. Artinya dalam Islam ada pondasi yang sangat dasar, yaitu pemahaman tauhid atau keimanan. Ini sangat penting. Berikutnya, pengertian iman kita bahas. Iman secara bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan, ya, dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, iman artinya adalah membenarkan dan meyakinkan dalam hati. Apa yang kita benarkan? Apa yang kita yakini? Yang kita benarkan adalah Allah, yang kita yakini adalah Allah. Kita benar kalau Allah itu ada. Kita yakin kalau Allah itu ada. Kita benarkan dalam hati kita. Kita yakin kalau malaikat itu ada. Dan hati kita itu membenarkan iya. Nah, itulah iman. Kemudian diucapkan dengan lisan. Ketika kita yakin terhadap Allah, ya, terhadap semua rukun iman, nah, kita yakini dalam hati adanya itu. Nah, kita yakin kalau Allah itu ada, iya, kita benarkan. Malaikat ada, iya. Rasul ada, iya. Kitab-kitab Allah itu ada, iya. Kemudian hari akhir itu ada, iya. Dalam hati kita semuanya mengiyakan. Qada dan qadar itu ada, iya. Kita benar dalam hati. Nah, setelah itu baru kita ucapkan dengan lisan kita. Apa yang perlu kita ucapkan? Yang perlu kita ucapkan adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk keyakinan bahwa kita sudah membenarkan, meyakini, ya, Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Ini sebagai bentuk konsekuensi kita beriman kepada Allah, harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya kita amalkan dalam perbuatan seperti sholat. Sholat itu bagian daripada kita bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut sudah memenuhi 3 unsur keimanan. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati, meyakinkan dengan hati kalau Allah itu ada, diikrarkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Harus ada bukti konkret kalau kita beriman kepada Allah, harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya kita sholat, kita puasa, kita haji, kita menunaikan zakat, kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semuanya adalah bukti daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan arti iman sebagaimana yang tadi sudah Bapak sampaikan, ya. Membenarkan dengan hati, yakni yakin kalau Allah itu ada dan wujud. Nah, ini sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu wujud, artinya ada.
Kita meyakinkan kalau Allah itu mempunyai sifat wujud, ada. Nah, dan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Ini yaitu Al-Qur'an. Kedua, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan. Apa yang kita ucapkan? Ya, tadi sudah Pak sampaikan, yang kita ucapkan adalah dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua adalah mengamalkan dengan anggota tubuh, yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah seperti sholat, haji, dan lain sebagainya. Rukun iman. Nah, rukun iman ada 6. Nah, Bapak yakin kalian semua sudah hafal. Karena materi di SD, di MI, di pengajian, di majelis taklim, kalian udah hafal. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, kepada para rasul, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Dan materi-materi ini di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan kita pelajari semuanya masing-masing. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, pada rasul, pada hari akhir, pada qada dan qadar, semuanya kita pelajari di pelajaran PAI di SMP ini. Baik di kelas 7, kelas 8 dan 9 semuanya kita pelajari. Berikutnya, ini hal terpenting yang harus kita perhatikan betul. Hal-hal yang membatalkan iman. Jadi iman kita itu ada kalanya bisa hilang, bisa batal. Apa yang bisa menyebabkan iman kita batal? Yang pertama adalah kita mengingkari, ya, mengingkari Allah, ya, mengingkari sesuatu, ya, seperti sifat-sifat Allah atau asma-asma Allah, mengingkari sesuatu dari kekhususannya, rububiyahnya. Kita tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada sifat Allah misalkan, itu kan berarti bentuk pengingkaran. Ini bisa menyebabkan iman kita batal, ya. Allah kan mempunyai sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Nah, ketika kita tidak percaya kepada baqa, kita tidak percaya kepada qidam Allah, nah, itu bagian daripada bentuk pengingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menyebabkan batalnya iman kita. Kemudian sombong serta menolak beribadah kepada Allah, ya. Mengaku beriman tapi nggak mau beribadah, nggak mau sholat, bisa menyebabkan batalnya iman kita. Poin yang ketiga yang membatalkan iman, menjadikan perantara atau penolong. Pokoknya dalam bahasa mudahnya musyrik, minta pertolongan kepada selain Allah. Nah, ini yang bisa menyebabkan batalnya iman kita. Nah, tidak menerima sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kita kan sudah ditetapkan oleh Allah menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Ketika kita tidak bisa menerima itu, ya, ini bisa jadi iman batal kita, ya. Iman kita menjadi batal, ya. Kita tidak percaya kepada Rasulullah, itu menyebabkan iman kita menjadi batal. Mendustakan Rasulullah, menjelek-jelekan Al-Qur'an, mengolok-olok, ya, menghina, ya, entah itu serius atau bercanda, ini bisa menyebabkan iman kita menjadi batal. Nah, ini harus kita jaga betul iman kita. Kemudian tanda-tanda orang beriman. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman ketika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Berusaha mencari ilmu. Berusaha agar ilmu, ya, yang sudah dia pelajari selama ini itu tidak lepas dari memori otaknya, memori sarafnya. Jadi orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ya. Nah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya bergejolak. Ya. Hatinya bergejolak untuk segera melaksanakan dari ayat yang dia baca itu. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang beriman. Kalau sudah mendengar ayat Allah, dia hatinya gemetar dan ingin segera melaksanakan dari ayat itu, nah itu tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian selalu bertawakal kepada Allah, ya, pokoknya selalu pasrah kepada Allah. Manusia kan dituntut untuk selalu berusaha. Setelah berusaha berdoa. Setelah berdoa disuruh untuk yang terakhir adalah tawakal. Tawakal ini adalah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ada di dalam ayat-ayatnya. Kemudian tertib
Orang orang yang beriman tanda-tandanya adalah tertib. Tertib apa? Tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Jadi sholatnya itu tertib. Yang wajib kan 5 waktu. Ya udah 5 waktu dilaksanakan betul. Tidak dikurangi. Syukur-syukur ditambahi boleh. Ditambahi dengan yang sunnah maksudnya. Yang wajib 5 menjadi 4, menjadi 3. Itu berarti kita sudah mengurangi. Ketika kita kurang, ya bolong-bolong sholatnya, itu tanda-tanda orang yang imannya masih tipis, perlu kita tingkatkan lagi. Tanda-tanda orang yang beriman berikutnya adalah menafkahkan rezeki yang diterimanya. Ini tanda-tandanya, ya, tidak pelit. Ini menghindari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi orang-orang yang beriman, ya, tidak suka gibah, tidak suka ngomongin kejelekan orang, ya, tidak suka ngobrol hal-hal yang tidak penting, ya, itu tanda-tanda orang yang beriman. Ketika kita masih suka gibah, masih suka ngomongin kejelekan orang, ya, kita harus hindari itu. Pelan-pelan kita tinggalkan. Berikutnya tanda-tanda orang yang beriman adalah kita bisa memelihara amanah, suka menepati janji, jangan suka ingkar, berjihad di jalan Allah, ya, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda orang yang beriman di dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi. Berikutnya, yang namanya iman, ya, ini penting. Itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Makanya yang paling penting adalah bagaimana cara mempertahankan iman, bagaimana cara memperbarui iman kita ketika sedang turun, biar naik lagi. Yang pertama adalah, ya, berbanyak menyimak ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya adalah kita disuruh untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, baca Quran, cara memperbarui dan meningkatkan iman. Sering-sering baca Quran. Yang kedua, rasakan keagungan Allah, seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Alam semesta ini semuanya kan hasil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di puncak ada gunung, ada tebing, ada lautan. Yang indah-indah itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bisa merasakan bahwa itu adalah ciptaan Allah, ini cara memperbaiki iman kita. Ya, bertadabur, pelajari ilmu agama, ya, perbanyak zikir, mengingat Allah, ini bagian daripada memperbarui iman kita. Perbanyak amal soleh, ini bagian dari memperbarui iman kita, ya. Lakukan berbagai macam ibadah wajib dan sunnah, ya, pelan-pelan kita laksanakan. Itu bagian daripada kita memperbaiki, ya, iman kita. Kemudian hadirkan perasaan takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, kita itu suatu saat kan akan mati. Tapi matinya kita kan kita nggak tahu apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Kan kita nggak tahu. Ketika kita takut, nanti suatu saat kalau kita mati dalam keadaan yang tidak baik bagaimana? Ketika kita takut berarti kita harus dituntut untuk memperbarui iman kita. Ya, ini cara memperbarui iman kita. Berikutnya, banyak mengingat mati. Ya, ini cara memperbarui iman. Yang namanya mati itu nggak lihat tempat, nggak lihat waktu, nggak lihat umur. Ya, nggak lihat sebab dan akibat, nggak harus sakit juga. Ya, tidak harus sakit. Ini harus kita perhatikan betul nih. Mati nggak harus tua, orang muda, ya, anak muda, anak kecil, mati juga banyak. Ya, tidak harus sakit juga. Ya, orang sehat meninggal juga banyak, orang sakit meninggal juga banyak. Ya, jadi harus banyak mengingat mati. Ya, walaupun dalam keadaan sehat, ya, tetap kita harus mengingat mati. Ini cara memperbarui iman. Mengingat-ingat dahsyatnya keadaan di akhirat. Jadi akhirat itu nanti, ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang dahsyat sekali. Ya, ada yaumul hisab, yaumul mizan, ya, yaumuddin, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di dalam pendidikan agama akan kita pelajari semuanya. Kita sering-sering berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran yang, ya, sering baca-baca Quran, dibaca maknanya, dipelajari apa isi kandungannya. Kemudian berikutnya perbanyak munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasrah kepada Allah. Ini cara memperbarui iman. Tinggalkan angan-angan yang muluk-muluk, ya. Kita lebih ke real aja, jangan terlalu banyak angan-angan, ya. Memikirkan kehinaan dunia,
Ya, dunia ini kan hanya sementara. Jadi masih banyak hinanya daripada bagusnya. Ini menurut Allah. Mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah. Ya, banyak hal-hal yang disukai oleh Allah, ya. Nah, itu yang harus kita angan-angan bersama untuk kita lakukan. Ya, bersikap tawadu, berbanyak amal hati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ketetapan iman. Nah, itu adalah cara memperbarui iman kita. Berikutnya, nah, kalau berbicara masalah iman, itu tidak terlepas dari yang namanya takwa. Nah, takwa di sini berasal dari kata kerja wako, yang artinya bisa berarti menutupi, bisa berarti menjaga, bisa berarti hati-hati, bisa berarti berlindung. Ya, takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Ya, ketika kita takut kepada sesuatu, nah, kita berlindung dari itu, ya itulah namanya takwa. Ya, berlindung dari itu. Kita takut masuk neraka, ya, kita berlindung gimana caranya biar tidak masuk neraka, ya itulah namanya takwa. Takut, ya. Nah, kemudian rasa takut itulah yang disebut dengan takwa. Takwa secara syar'i menjaga diri dari perbuatan dosa. Ya, menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, maknanya adalah kita disuruh untuk berbuat yang baik. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah, berarti kita terhindar dari dosa, ya. Pokoknya menghindari dari maksiat, menghindari dari dosa, takut maksiat, takut dosa, ya. Itu namanya takwa. Ya, takut melakukan perbuatan yang tidak baik, takut sama dosa, berlindung dari dosa, itu namanya takwa. Ketika orang berlindung dari dosa, takut dosa, maka dia melaksanakan perintah Allah, ya, seperti sholat, ya, menunaikan zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Qur'an, menolong, membantu sesama, ya. Itu bagian daripada yang disayangi oleh Allah Subhanahu, dicintai oleh Allah. Nah, tanda-tanda orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an banyak sekali dijelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan percaya kepada yang gaib, ya. Percaya kepada yang gaib. Orang yang bertakwa senantiasa melaksanakan sholat, zakat, puasa, ini jelas. Orang yang bertakwa melaksanakan perintah Allah. Ya, perintah Allah apa? Di antaranya adalah Allah menyuruh kita untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa. Ya, kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan itu artinya kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka berinfak, ini bagian dari tanda orang yang bertakwa. Suka menahan amarah, enggak emosian, murah maaf, suka memaafkan kesalahan orang lain, ini juga tanda-tanda orang yang bertakwa. Takut kepada Allah, ya. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa, ya. Takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, itu. Kemudian menepati janji, bersabar, menjadi pendukung kebenaran. Ketika ada yang benar kita dukung, itu bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Suka berdakwah menyebarkan agama Islam, itu juga bagian daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan dan pahala ganjaran orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu banyak sekali manfaatnya, keutamaannya, banyak sekali pahalanya. Yang pertama, orang yang bertakwa diberi solusi, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini bagian dari pahala orang yang bertakwa. Dimudahkan urusannya oleh Allah, dilimpahkan berkah dari langit dan bumi, senantiasa mendapatkan petunjuk dan pengajaran dari Allah, mendapatkan Al-Furqan, ya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat sadar. Ini bagian daripada keutamaan orang yang bertakwa. Tidak terlena madharat akibat tipu daya orang lain. Ketika ditipu dia sadar, dia tahu, karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kemuliaan, dapat nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ini pahala ganjaran dari orang-orang yang bertakwa. Tidak khawatir sedih, ya. Ini adalah janji Allah, ya. Orang yang bertakwa ini tidak akan sedih karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah
sebaik-baiknya bekal. Bekal apa? Bekal akhirat. Jadi bekal akhirat itu bukan harta yang kita kumpulin, tapi adalah takwa. Harta bisa, tapi harta yang kita sedekahkan, kita infakkan. Kalau yang kita simpen di rumah, simpen di bank, ketika kita meninggal, harta itu tidak akan ikut kita ke alam akhirat. Tetap dia akan tinggal di dunia. Ya, itu makanya sebaik-baiknya takwa, bekal adalah takwa. Nah, keutamaan berikutnya orang yang bertakwa adalah Allah akan senantiasa bersamanya. Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa. Dia akan senantiasa mendapatkan keberuntungan, senantiasa akan diperbaiki amal, ya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Dia akan senantiasa mendapatkan rahmat, tidak disia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang bertakwa akan senantiasa diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting adalah orang yang bertakwa adalah dia nanti akan diselamatkan dari api neraka. Baik anak-anakku semuanya, nah ini implementasi iman dan takwa, ya. Nah, ini penting bagi kehidupan kita. Jadi pengaruh iman terhadap kehidupan manusia sangat besar, sangat penting. Nah, berikut ini akan Bapak kemukakan beberapa manfaatnya. Yang pertama, dengan adanya iman dan takwa di dalam hati kita, ini akan melenyapkan yang namanya kemusyrikan. Dengan adanya iman dan takwa di dalam hati kita, ya, ini bisa menanamkan semangat berani untuk menghadapi maut. Dengan adanya iman dan takwa di dalam hati kita, nah, ini kita sudah tertanam sikap tolong menolong dalam kehidupan kita. Ya, iman dan takwa akan memberikan ketenteraman dalam jiwa kita. Ya, iman dan takwa akan mewujudkan kehidupan kita yang baik, ya, hayatan thayyibah. Iman dan takwa akan melahirkan sikap yang ikhlas dan konsekuen. Iman dan takwa akan memberikan keberuntungan. Iman dan takwa, ya, yang ada di dalam hati kita bisa mencegah yang namanya penyakit hati, iri, dengki, ya, sombong, takabur, ya, suka ngata-ngatain orang, suka ngomongin kejelekannya orang, ghibah, itu adalah penyakit hati. Nah, dengan iman dan takwa kita bisa, insya Allah kita bisa terhindar dari itu semuanya. Nah, tanpa adanya iman dan takwa manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan baik, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin. Untuk itu iman dan takwa mampu menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Untuk itu, ya, iman adalah pondasi dalam kehidupan kita. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, ada beberapa cara, ada beberapa jalan yang bisa kita lakukan. Ya, banyak cara dan banyak jalan. Manusia adalah makhluk yang sering lalai. Manusia adalah makhluk yang sering ceroboh. Untuk itu masalah iman dan takwa pun juga bisa menurun tanpa mengenal waktu, bisa naik, dan ya. Berikut ini cara agar manusia dapat meningkatkan iman dan takwa. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan. Baik, yang terakhir, kegiatan pembinaan mental agama yang dilaksanakan di sekolah kita SMP Negeri 164 Jakarta, guna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekolah kita sebelum belajar agama akan dilaksanakan tadarus terlebih dahulu 10-15 menit, ya, makanya harus membawa Al-Qur'an setiap pelajaran agama. Setiap hari Selasa dan Rabu, minggu pertama, minggu ketiga selalu dilakukan tadarus bersama di lapangan sekolah. Karena minggu kedua, minggu keempat digunakan untuk kegiatan literasi dan pelaksanaan model sekolah sehat. Kemudian pembinaan mental agama di sekolah kita juga setiap hari Jumat ada tadarus bersama di lapangan, ada sholat duha, ya, dan mendengarkan ceramah agama atau kultum. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah, ada kegiatan sholat Jumat, ada kegiatan keputrian, ada kegiatan rohis. Ya, itu semuanya adalah untuk sebagai bentuk pembinaan mental keagamaan di sekolah kita. Ada peringatan tahun baru Islam, ada santunan yatim piatu, ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada peringatan Isra Mi'raj. Nah, itu semuanya adalah dengan tujuan untuk pembinaan iman dan takwa kita. Nah, di bulan suci Ramadan kita juga menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari para bapak ibu guru, dari murid-murid, ya. Semuanya kita kumpulkan, kemudian kita bagikan kepada mereka yang berhak menerima.
Ada pesantren kilat Ramadan, ada lomba kiroah, lomba tahfidz, lomba cerdas cermat agama, ada lomba kaligrafi. Kemudian pada bulan Idul Adha ada pemotongan dan penyaluran hewan kurban. Ini adalah kegiatan-kegiatan guna pembinaan mental agama di sekolah kita SMP Negeri 164 Jakarta. Baik anak-anakku semuanya, peserta MPLS yang berbahagia. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada sebuah pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.